Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kerja Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya. Saya Kausaria Salman. Hari ini kita akan bahas di segmen soal jawab CAD dan PKD 2026. Kita ambil 5 soal atau 5 pertanyaan yang ada di kolom komentar. Semoga nanti bisa memberikan tambahan jawaban dari apa yang sudah kita tulis juga di kolom komentar. Baik, ini untuk soal jawab ini terkait dengan kenaikan CAD, terkait dengan kenaikan CAD, dan untuk memberikan kejelasan mengenai berbagai aspek teknis dalam proses pengajuan CAD. Jadi ada 5 soal yang akan kita jelaskan di sini. Yang pertama terkait dengan indeksasi jurnal dan juga terkait dengan persyaratan khusus, dan yang kedua terkait dengan ketentuan waktu publikasi dan soal ketiga terkait dengan perubahan kualitas jurnal, dan keempat terkait dengan perhitungan angka penyetaraan dan juga angka kumulatif. Soal 5 terkait dengan pendidikan formal dan juga bobot angka kredit. Masuk ke soal yang pertama Di jurnal discontinue di Scopus. Jadi permasalahannya, artikel dipublikasikan di tahun 2025 saat jurnal masih terindeks Scopus, jadi masih tercoverage dari 2021 sampai dengan 2025 kalau kita lihat di laman Scopusnya. Nah, pada saat pengajuan CAD, katakan di tahun 2026, di jurnal sudah tertulis di situ tertulis discontinue, coverage discontinue. Jadi di tahun 2026 sudah tidak lagi terindeks di Scopus. Apakah ini bisa menjadi syarat khusus? Nah, maka jawabannya seperti ini, rekan-rekan semuanya. Syarat khusus itu memerlukan jurnal itu terdaftar di Scopus. Tidak hanya saat publikasi, tetapi juga saat penilaian. Maka jika jurnal tersebut discontinue saat penilaian, maka tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus, meskipun terindeks pada saat publikasi. Karena nanti konsekuensinya asesor CAD itu akan melihat bahwa jurnal tersebut tidak lagi memenuhi kriteria syarat khusus karena status discontinue saat proses penilaian berlangsung. Nah, itu yang jawabannya untuk soal 1 yang kita ambil juga dari kolom komentar. Kita masuk ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini terkait dengan ketentuan 6 tahun untuk profesor. Dalam Kepmen nomor 39 tahun 2026, halaman 45 halaman 45 itu menyatakan bahwa karya ilmiah syarat khusus harus diterbitkan paling lambat 6 tahun sebelum pengajuan dan diperoleh saat menduduki jabatan akademik terakhir. Jadi bukan sebelumnya, bukan 6 bulan sebelumnya, tapi pada saat menduduki jabatan akademik yang terakhir. Nah, ketentuan ini yang ada di dalam Kepmen 39 halaman 45 ini berlaku untuk pengajuan profesor. Karena ketentuan ini khusus untuk pengajuan kenaikan jabatan akademik ke profesor, karena di situ dalam syarat khusus ke profesor itu dibutuhkan 2 syarat khusus. Nah, di antara 2 syarat khusus tadi, maka salah satu syarat khususnya itu berlaku ketentuan ini.
Jadi hanya berlaku untuk salah satu dari dua syarat khusus yang diajukan, bukan keduanya. Jadi salah satunya itu ya harus diterbitkan paling lama atau paling lambat 6 tahun ya sebelum pengajuan. Kalau yang satunya lagi silakan bisa 6 tahun sebelum pengajuan bisa. Sehingga cut off time-nya ya misalnya untuk pengajuan di tahun 2026 maka salah satu publikasi itu ya maksimal April 2020 ya maksimal April 2020 dan harus diperoleh setelah mendapatkan SK jabatan terakhir yaitu SK lektor kepala. Jadi bukan 6 bulan sebelumnya ya, bukan 6 bulan sebelum SK tetapi diperoleh pada saat SK. Jadi maksimal April 2020 dan harus diperoleh saat setelah mendapatkan SK jabatan terakhir. Sehingga contoh ilustrasinya untuk soal yang kedua ini ini ada kesalahpahaman ya, bahwa publikasi 2026, misalkan kita publikasi 2026 harus menunggu 6 tahun ya hingga tahun 2032 ya untuk pengajuan JAD. Nah, yang betul adalah publikasi tahun 2026 itu sangat bisa digunakan untuk pengajuan di tahun 2026. Asalkan sudah publish. Ya, ketentuan 6 tahun hanya untuk salah satu syarat khusus pengajuan profesor. Itu kalau dua-duanya ya paling lambat 6 tahun ya bagus. Ya, berarti bisa diajukan sebagai syarat-syarat khusus. Aplikasi terbaru tetap dapat digunakan sebagai syarat khusus ya, kecuali untuk kategori yang dikenakan batasan 6 tahun. Ya, 6 tahun itu salah satunya. Kalau tidak tidak ada yang atau semuanya dipublish paling lambat 6 tahun ya bagus, tambah lebih bagus. Nah, kemudian soal yang ketiga terkait dengan perubahan kualitas jurnal. Misalnya pada saat publish ya masih kuartil 1 di Scopus, kemudian selang ya berapa tahun ada perubahan kuartil menjadi kuartil 2 tetap terindak di Scopus, dan kemudian berapa tahun kemudian ternyata misalnya ketika pada saat melakukan pengajuan JAD itu ya tidak masuk di Scopus. Nah, bagaimana? Apakah artikel tersebut ya dihitung di dalam penilaian angka prestasi? Maka artikel tersebut dihitung di artikel, dihitung nilai angkanya itu berdasarkan status saat diterbitkan saja, karena di regulasi Kepmen 39 itu nanti dinilai berdasarkan saat diterbitkan. Maka jika awalnya itu kuartil 1 Scopus ya, maka tetap dihitung ya sebagai jurnal internasional bereputasi kuartil 1 ya dengan nilai maksimal 40 AK. Tetapi poin-poin yang perlu digarisbawahi adalah bahwa artikel tersebut tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus. Yang pertama. Dan yang kedua, nilai AK prestasi tetap dihargai tinggi, tetap nanti maksimal 40 AK. Karena pengakuan AK prestasi ya berdasarkan pada tabel 2 ya di Kepmen 39 tersebut itu berdasarkan kuartil saat publikasi ya, berdasarkan kuartil saat publikasi. Jadi ini teman-teman harus paham ya, sehingga nanti penilaian angka prestasinya tetap maksimal. Nah, kemudian terkait dengan soal yang keempat ini, ya bagaimana perhitungan angka penyetaraan dari SK terakhir. Jadi misalnya SK terakhir, ya lektor 300 TMT Agustus 2022. Dan periode DUPA 2022 sampai 31 Desember 2022. Jadi setelah SK terakhir ya kita masih bisa ya untuk yang SK terakhir yang misalnya Agustus 2022 masih bisa menyusun DUPA sampai 31 Desember 2022 nanti dihitung. Ya katakan contoh jika angka DUPA ya
periode Agustus sampai Desember 2022 itu nilainya adalah 30 AK, maka perhitungannya kan pertama sudah mendapatkan 300 AK. Itu nanti ditambah dengan AK dupa Agustus sampai dengan Desember dan dikurangi dengan 200 angka kredit dasar. Ya, 200 angka kredit dasar itu 130. Nah, sehingga diperoleh 130. Ini nanti masuk sebagai angka penyetaraan yang diakumulasikan nanti menambah ke PAK kumulatif. Nah, kemudian soal yang terakhir, Ibu sekalian, terkait dengan pembobotan AK pendidikan formal. Jadi yang perlu dipahami, kalau untuk ijazah S2 itu dihargai 150 AK. Pendidikan S3 dihargai 200 AK. Nah, kalau ijazah S3 masih belum dimasukkan dalam pengurusan jabatan akademik sebelumnya, maka bisa dimasukkan, tapi nanti diperhitungkan hanya 50 AK, karena 150-nya sudah masuk di ijazah S2. Sehingga dalam pembobotan AK pendidikan formal ini, ya tidak ada persentase tertentu. Ya, tidak 25% dari kebutuhan AK, tidak ada pembatasan, bukan dari kebutuhan jabatan selanjutnya. Beda dengan AK prestasi. Kalau AK prestasi ada ya proporsi AK penelitian itu, ya 35%, 40% dan 45% saja. Kalau yang pendidikan formal ya termasuk AK konversi itu tidak ada ya. Sehingga jika ijazah S3 belum dimasukkan dalam pengajuan JAD sebelumnya, maka nanti AK kumulatif bisa diperhitungkan sebesar 50 AK tambahan. Nah, di sini yang terakhir ringkasan poin-poin kuncinya adalah terkait dengan indeksasi jurnal, maka jurnal harus terindeks saat publikasi dan saat penilaian. Ini kaitannya dengan syarat khusus. Sehingga status discontinue saat penilaian ya itu membuat artikel tersebut tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus karena tidak memenuhi syarat khusus. Dan yang kedua, ketentuan waktu yang paling lambat 6 tahun itu berlaku hanya untuk salah satu syarat khusus pengajuan profesor, bukan untuk semua publikasi. Jadi kalau yang satu publish setelah 6 tahun tidak masalah, yang penting ada salah satu yang publish sebelum 6 tahun. Dan yang ketiga, nilai AK prestasi itu mengacu pada status jurnal saat publikasi. Meskipun nanti terjadi penurunan kuartil, meskipun nanti terjadi penurunan kualitas. Ya. Nah, kemudian yang keempat, perhitungan AK penyetaraan akan dihitung dari SK terakhir dengan formula AK jabatan. Tapi kalau AK jabatannya sama dengan AK dasar, ya sudah berarti dipakai. Nah, nanti yang dimasukkan hanya AK dupa saja. Jadi AK jabatan ditambah dengan AK dupa dikurangi dengan AK dasar. Nah, kemudian untuk pendidikan formal, ya S2 150 AK, S3 200 AK, maka ada 50 AK tambahan dari S2 ke S3. Dan di sini tidak ada pembobotan persentase. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya ya. Semoga segmen ini membantu dalam proses pengajuan kenaikan jabatan akademik Bapak Ibu sekalian, dan pastikan untuk selalu ya memeriksa regulasi terbaru ya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmu berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.